Halo Halo. semuanya, perkenalkan aku Muhammad Falandraya Anggara Setia, NRP 501941149, dan teman saya. Halo, nama aku Muhammad Azam Fernandes dengan NRP 50192411046. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan ngelakuin sebuah diskusi ya Len ya tentang Betul. penerapan dari sistem external flow di marine engineering. Betul. Oke? Oke. Ini topik yang sangat penting ya, terutama dalam desain dan kinerja kapal serta struktur laut. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan external flow itu? Oke. Apa Zam? Oke Len, bagus banget pertanyaannya. Jadi external flow itu adalah aliran fluida. Nah, aliran fluidanya itu bisa berupa air ataupun udara. Dan dalam konteks kelautan atau bidang marine engineering, biasanya itu adalah aliran air yang sekiranya melewati kapal ataupun lambung kapal, kemudian propeller dan juga rudder mungkin, dan juga ada kapal selam, kemudian ada pipa bawah laut dan juga rig bawah laut, dan mungkin superstructure kapal juga ya, karena dia pasti bakalan bertabrakan sama udara. Nah, itu mungkin external flow di bidang marine engineering, Len. Jadi beda ya Zam dengan internal flow yang di dalam pipa itu. Kalau external flow itu terjadi di luar permukaan benda. Benar kan? Kan kalau external flow itu pasti di luar permukaan dari sebuah benda padat. Nah, kalau internal flow itu terjadi aliran di dalam. Kita kan tahu sendiri ya, pasti banyak banget yang memengaruhi dari external flow-nya ini. Jadi ada yang namanya drag, ya kan ya? Benar. Ataupun hambatan, gaya hambat, kemudian ada yang namanya gaya angkat, lift, dan juga ada pasti ada pemisahan aliran kan, atau separation flow yang dilakukan untuk menghasilkan uh, apa yang dibutuhkan oleh sebuah kapal. Lebih gampangnya kita kasih tampilan contohnya ya. Oke, Boleh kan? boleh. Mari kita mulai dari contoh paling dasar, desain lambung kapal. Bentuk lambung sangat mempengaruhi bagaimana air mengalir di sekitarnya. Bentuk yang ramping yang akan mengurangi hambatan atau yang disebut from drag. Bener kan? Benar-benar. Jadi semakin lancar alirannya, maka semakin kecil tenaga mesin yang diperlukan buat menggerakkan suatu kapal. Nah, jadi pasti kalau misalnya bentuk kayak gitu bakalan menghemat yang namanya biaya dan juga waktu. Jadi terjadi efisiensi di sana. Nah, ada juga perancangan kapal yang menggunakan sistem kayak computational fluid dynamic. Jadi kita tuh menggunakan simulasi aliran eksternal yang digunakan buat menentukan gimana sih kira-kira bentuk yang paling keren buat sebuah kapal atau sebuah struktur yang mengalami external flow. Teknologi CFD ini sangat membantu ya Sam ya. Kita Yes, bisa melihat pola aliran bahkan sebelum kapal dibangun. betul banget Valen. Mending kita kasih lihat aja nggak sih Contoh bulbous bow contoh kali ya. bulbous bow. Nah, Ya, bulbous bow. kita kasih contoh ya. Nah, dari video barusan kan kita lihat banget tuh desainnya menarik banget kan. Mm-mm. Itu adalah bulbous bow. Dan itu menggunakan yang namanya atau memanfaatkan sistem yang namanya external flow sendiri. Oh, itu yang bentuknya menonjol di bawah kapal, di bawah haluan kapal nggak sih? Itu yang kena air biasanya itu kan? Iya, betul banget. Jadi desain ini tuh menciptakan gelombang sebagai hambatan yang digunain buat netralin gelombang itu sendiri dari lambung kapal. Jadi mengurangi resistensi gelombangnya sendiri. Ini contoh aplikasi external flow yang sangat efisien lah, atau mungkin penemuan yang efisien yang merubah banget lah. Kok makanya banyak kapal besar seperti tanker atau kapal besar punya desain ini ya Sumil? Iya, Kita kasih aja contoh video kapal cepat atau kapal hidrofoil. Kalau untuk kapal cepat, masalah external flow jadi lebih kritis lagi ya Sumil? betul sih. Jadi kan kita ya tahu ya, pada kecepatan tinggi masalah kayak melakukan suppression flow dan juga ada turbulensi yang pasti bakalan jadi lebih besar. Itu bisa meningkatkan drag-nya secara signifikan ya, Len.
Salah satu solusinya adalah menggunakan hidrofoil nggak sih Sam? Yaitu sirup di bawah kapal yang bisa mengangkat badan kapal ke atas permukaan air, jadi hambatannya jadi lebih kecil kan? Iya, jadi kita kayak ngelip gitu loh. Iya, jadi kayak nge-lift gitu. Nah, contoh salah satu contohnya lagi deh, external flow menurutku yang paling berpengaruh tuh kayak di ini nggak sih, di Propeller. propeller. Nah, Aku iya setuju bener banget. bener kan propeller Propeller kan? dan radarnya nggak sih? Boleh boleh. Nah, kita jangan, jadi kita kasih contohnya videonya dulu. Nah, Nah, dari video barusan kan kita lihat banget itu gimana penggunaan propeller dan juga rudder dan pengaruh dari external flow, ya Len ya. iya. Jadi kan kita tahu banget nih kalau kita sebagai calon engineering itu nanti bakalan yang namanya menentukan seberapa besar daya dorong dan efisiensi yang dihasilkan buat propeller atau ruddernya kan. Hmm. Oleh karena itu rudder dan juga propeller ini bakalan menggunakan yang namanya sistem external flow ini sebagai salah satu cara buat menentuin efisiensi dan juga efisiensi baik dalam bidang umur dari mesin dan juga sebagainya. Betul. Dan analisis eksternal flow juga membantu kita menghindari kavitasi, yakni munculnya gelembung udara yang bisa merusak bilah baling-baling propeller. Nah, betul banget Bener tuh. kan? Ya, kavitasi itu bisa memendekin umur dari kapal kita atau propeller kita sendiri. Betul banget. Nah, makanya engineer itu biasanya melakukan uji coba di terowongan angin atau di kolam yang ada apa sebutannya? Gelombang. Gelombangnya, buat mempelajari efek dari aliran ini secara langsung. Ini daripada kita pusing-pusing jelasin, kita kasih contoh lagi nggak sih? Nah, ini bangunan laut yang namanya rig, oil rig. Oke, ternyata external flow juga penting untuk struktur laut seperti rig minyak lepas pantai ya Ismail. Iya sih, kayak kemarin teman kita Abai yang kemarin juara itu kan dia ngebahasnya di ini juga gak sih? Iya benar Di oil rig juga kan, desain oil rig. Iya. Nah, jadi struktur ini tuh harus tahan yang namanya gaya ya, yang ditimbulkan oleh gelombang laut dan juga arus dari aliran air laut tersebut. Jadi kalau diperhitungkan, eh, jadi itu bisa menyebabkan getaran yang berbahaya seperti vortex induced vibration. Makanya para engineer harus benar-benar menghitung gaya-gaya ini sejak tahap desain, karena kalau misalnya gagal gimana sih? Itu bakalan pengaruh banget buat yang namanya gimana cara oil rig itu bekerja dan juga faktor-faktor lainnya yang pasti bakalan mengaruhi banget sih. Jadi bisa disimpulkan bahwa external flow punya peran penting banget di bidang teknik lautan, dari desain kapal, propeller kapal, hingga struktur laut lainnya. Jadi dengan bantuan dari teknologi yang sudah ada di zaman ini, seperti simulasi yang bisa kita gunakan, dan juga lab-lab yang sangat berkembang, semakin berkembang tiap tahunnya, kita bisa merancang sistem di marine engineering yang bakalan lebih efisien, terus lebih aman, dan juga pastinya hemat energi. Betul. Udah cukup nggak sih Sam kita jelasin ini? Ya, mungkin kita bisa bahas lain waktu ya. Ya, episode selanjutnya part 2 kalau rame. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat. Semangat. Mari terus Dadah. belajar.